Jadi kita pernah negara kita pernah melakukan beberapa kebijakan fiskal dan moneter. Misalnya kalau Anda mungkin baca sejarah, ada namanya pemotongan uang gitu ya. Misalnya dari harga 5.000 menjadi Rp1 ketika terjadinya hiperinflasi di tahun 1960-an kayak gitu, saat-saat akhir Orde Lama gitu. Jadi misalnya kalau Anda punya uang 5.000 ternyata berubah menjadi Rp1 kayak gitu kan. Dan seterusnya. Jadi ada beberapa kebijakan yang sebetulnya kalau kata teman saya itu sudah berkali-kali gitu. Nah, ini masalah makro jadi gitu. Jadi malah masalah inflasi yang pertama. Yang kedua adalah masalah pengangguran. Itu suatu permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, di mana ketika seseorang dalam kategori usia kerja namun dia tidak bisa sepenuhnya bekerja, bahkan tidak bekerja sama sekali. Ini kalau usia kerja itu dimulai dari usia 18 hingga 65 tahun. Jadi usia-usia yang produktif. Ya barometernya yang pasti Anda dapat KTP misalnya. Pak, kalau ada anak kecil bekerja itu gimana? Ya secara normatif sebetulnya dia belum layak. Karena memang batasan secara legal formal adalah usia 17-18 hingga 65 tahun. Gitu. Cuman kalau secara ekonomis ya kita kan nggak bisa tahu apa alasan mereka bekerja. Apakah karena memang kebutuhan yang harus mereka penuhi, atau juga bisa juga karena mereka terpaksa membantu orang tua karena kondisi ekonominya mungkin saja minim, dan mungkin alasan lain kayak gitu. Tapi alangkah tidak bijaknya kalau misalnya kita sebagai nanti ya, kalau jadi orang tua memaksakan anak supaya bekerja gitu. Dengan 1000 dalih misalnya, anak itu terkenal, anak itu mungkin punya kans lah untuk berkembang maju dan sebagainya. Tapi Pak, kalau misalnya kita harapkan dia jadi seseorang yang misalnya ikut lomba ini, itu kan itu nggak masalah, itu kan mengembangkan potensi dia. Tapi yang masuk bekerja ini mereka terkena polarisasi pekerjaan yang tentunya ada mekanisme-mekanisme kerja yang harus mereka lakukan kayak gitu, baik secara formal maupun informal kayak gitu. Nah, jadi pengangguran ini masalah-masalah yang secara makro, di mana seseorang dalam usia kerja dia tidak bisa bekerja atau pekerjaannya masih belum stabil kayak gitu. Dan terakhir adalah masalah perdagangan, yaitu ekspor impor. Bahwa negara kita adalah negara yang ada di dunia ini beserta negara-negara lain. Ketika ingin mencapai sebuah kebutuhannya dalam pemenuhannya, pasti ada yang bisa dipenuhi secara sendiri, tapi juga butuh bantuan dari negara lain. Makanya ada ekspor impor kayak gitu. Nah, 3 masalah ini biasanya secara makro ini nanti akan berkaitan dengan kebijakan fiskal dan moneter. Karena kita juga bicara tentang ekonomi Islam, itu juga ada sangkutannya dengan kebijakan yang berkaitan dengan syariah Islam, seperti misalnya ziswak, ya, seperti zakat, infak, wakaf, sedekah dan sebagainya kayak gitu. Dan itu kan udah pernah dibahas oleh rekan kita kayak gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Rembulnya nih Bapak nih. Pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Saya sudah kasih slide-nya ya, nanti bisa dibaca ya. Bisa ya? Baik, Pak. Oke, kita lanjut aja nih ya. Nah, teman-teman, hari ini kita kuliah ya, walaupun mungkin nggak sampai full, mungkin sampai jam 9 lebih sedikit lah. Atau maksimal insya Allah 9:30 atau 9:15. Nah, besok kita juga sama, pertemuan yang terakhir mengenai moneter ya. Sepakat ya, teman-teman ya? Sepakat ya? Sepakat, Pak, sepakat. Ya, ini hanya penambahan aja katanya. Udah nggak apa-apa lah. Ya, insya Allah mudah-mudahan jadi berkah gitu. Baik teman-teman. Nah, jadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Polisi atau kebijakan menyangkut fiscal policy gitu ya, adalah kebijakan yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara di Indonesia terdiri dari pajak, penerimaan di luar pajak seperti hibah, mungkin pendapatan dari gas, minyak bumi dan sebagainya, atau pendapatan dari BUMN atau BUMD dan sebagainya.
Nah, pengeluaran pemerintah pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok. Ada pengeluaran rutin, ada pengeluaran pembangunan. Nah, jadi dari dulu dalam sebuah negara itu pasti harus ada sumber-sumber yang harus mereka peroleh sebagai penerimaan. Ya, biasanya memang pajak, hibah, dan sebagainya. Nah, negara kita kan mengenal negara yang Pancasila, negara ekonomi Pancasila, di mana hal-hal tertentu yang muasajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebelumnya untuk kepentingan rakyat. Makanya dari dasar itulah lahir BUMN dan BUMD, di mana BUMN itu biasanya dipegang atau dikendalikan oleh pemerintah pusat, sedangkan BUMD adalah perusahaan atau lembaga yang dikendalikan oleh pemerintah daerah, baik tingkat 1 maupun daerah tingkat 2. Contohnya apa misalnya BUMN ya, misalnya PT PAL, PT Garuda Indonesia, PT PLN, dan sebagainya. Nah, kalau BUMD yang kita misalnya PAM Jaya ya untuk misalnya perusahaan air minum Jakarta Raya, terus PD Pasar Jaya kayak gitu. Nah, PD Pasar Jaya ini juga bisa juga milik pemerintah daerah tingkat 2, misalnya tingkat wali kota atau kabupaten kayak gitu. Ada yang bisa contohin, misalnya di luar Bapak yang sebutkan tadi, BUMD khususnya. Apa PDAM, misalnya? Pak. Tadi udah saya sebutkan, PAM Jaya, PDAM. Di luar itu apa? Di wilayah kan masing-masing deh. Apa misalnya? Yang punya pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Apa misalnya? Kalau Bapak contohin lagi. Nah, Bapak baru menyebutkan bank-bank daerah itu biasa dimiliki oleh pemerintah provinsi. Misalnya Bank Jatim, namanya BPD ya. Bank Pemerintah Daerah. Itu Bank Jatim, Bank Jabar Banten, Bank DKI, mungkin Bank Kalimantan Selatan misalnya. Di luar itu ada lagi nggak milik pemerintah kabupaten kota misalnya? Di luar PD Pasar Jaya misalnya, PD Pasar misalnya, nah, kalau Jaya kan Jakarta Raya kayak gitu, karena biasanya emang di tingkat provinsi gitu. Tapi yang di daerahnya ada nggak yang kabupaten kota? Apa misalnya? Teman-teman tahu nggak? Kan ada di wilayah masing-masing tuh. Di daerah teman-teman punya kebun binatang nggak? Ada, Pak, ada. Ada. Ada, Pak, ada. Itu milik pemerintah daerah tingkat 2 biasanya. Misalnya kebun binatang. Kalau Jakarta ya karena memang bupati dan wali kotanya diangkat oleh gubernur, jadi memang otoritas tertinggi adalah gubernur. Tapi kalau di daerah itu kan karena ada pemilihan ya, asal-masal kan gitu. Jadi bupati dan wali kota itu karena terpilih gitu loh, karena dipilih oleh warga. Jadi dia juga punya otoritas. Nah, biasanya kalau punya kebun binatang di daerah itu biasanya milik dari pemerintah daerah tingkat 2. Ya, misalnya kebun binatang Malang ada ya? Wan, di sana ada nggak? Di Batu, Pak. Batu, tapi ada kan ya? Ada ya? Ada, Pak. Nah, berarti milik apa kabupaten atau kota Madya kalau Batu tuh masuknya? Kota Batu. Kota Madya Batu misalnya. Itu biasanya gitu tuh, contoh-contoh yang sederhana kayak gitu. Jadi ini karena berkaitan dengan fiskal. Nah, jadi sumber khusus pemerintah Indonesia, jadi di samping pajak, hibah juga ada keuntungan yang diperoleh oleh BUMN maupun BUMD kayak gitu. Bea cukai dan sebagainya, ekspor impor kayak gitu ya. Terus ya. Nah, perkembangan kebijakan fiskal. Perkembangan kebijakan di Indonesia telah mengalami beberapa dinamika. Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Gitu. Pada masa krisis, peran pemerintah dapat dikatakan sebagai motor penggerak ekonomi, mengingat sektor swasta belum begitu banyak diandalkan untuk menggerakkan perekonomian secara optimal. Contoh sekarang nih, ya kan? Pemerintah sangat-sangat diharapkan perannya karena kondisi ekonomi kita sedang dibilang terpuruk sih tidak, tapi menghambat perkembangannya karena memang adanya pandemi gitu.
Jadi pemerintah mempunyai wewenang yang jauh lebih besar dibanding sektor swasta. Misalnya menanggulangi adanya vaksin untuk warganya, itu kan biayanya ditanggung pemerintah misalnya gitu kan. Itu kan menyangkut kebijakan fiskal. Karena menyangkut pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kayak gitu kan. Ya. Terus juga mungkin diberi stimulus misalnya untuk menggerakkan roda ekonomi, ya misalnya dilonggarkan dari segi aturannya yang tadinya mungkin tidak boleh dagang atau tutup jadi dibuka misalnya. Atau mungkin juga pemerintah itu membantu misalnya modal buat mereka yang terpuruk usahanya. Karena memang karena ada pandemik ini menyebabkan sektor-sektor itu usaha banyak yang kolaps kayak gitu. Contoh misalnya yang sekarang kita rasakan gitu ya. Nah, perkembangan kebijakan fiskal. Sejak adanya RPL ini singkatan dari Rencana Pembangunan 5 tahun. APBN Indonesia selalu didasarkan pada prinsip anggaran berimbang yang dinamis. Anggaran berimbang dimaksudkan untuk menyesuaikan besarnya anggaran pada tahun tertentu harus disesuaikan dengan pendapatan pada tahun tersebut, kayak gitu. Jadi kemungkinan pendapatannya sekian, nah dari kemungkinan pendapatan itulah kita bisa ngecek pengeluarannya buat apa saja, kayak gitu. Kalau seandainya bisa dioptimalisasi dengan pendapatan yang itu, berarti kan seimbang. Tapi seandainya ada kekurangan, berarti kan harus ada sumber lain untuk memenuhi itu. Apakah misalnya dengan utang atau mungkin dengan menjual obligasi atau surat utang negara dan sebagainya kayak gitu. Nah, terus anggaran berimbang, terus anggaran yang dinamis dimaksudkan jika pemerintahan lebih rendah dari yang direncanakan. Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan pengeluaran sehingga dapat terjaga keseimbangannya. Nah, terus potret APBN, anggaran pendapatan belanja negara Indonesia. Pada tahun 2000 merupakan era baru bagi perkembangan fiskal atau kebijakan yang menyangkut pajak dan sebagainya di Indonesia. Misalnya jangka waktu APBN pada tahun sebelumnya, jangka waktu kan hanya dari tanggal 1 April hingga 31 Maret. Nah, sedangkan pada tahun berikutnya tahun 2000, 1 April sampai dengan 31 Desember. 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember pada tahun yang sama. Jadi perubahan dari April ke Maret menjadi Januari Desember kayak gitu. Jadi awal tahun dengan akhir tahun kayak gitu. Dua cara pewajiban APBN yang mengikuti standar internasional yaitu dengan menggambarkan konsep government finance statistik atau statistik keuangan pemerintah kayak gitu. APBN disusun berdasarkan amanat garis-garis besar haluan negara atau GBHN, misalnya tahun 99 hingga 2004 meneliti semangat ekonomi daerah kayak gini. Terus potret selanjutnya. Otonomi daerah membawa pengaruh yang besar pada arah kebijakan fiskal Indonesia. Nah, jadi ada kebijakan semenjak reformasi namanya otonomi daerah, di mana untuk memajukan perkembangan ekonomi, jadi dibuat daerah-daerah yang kemungkinan potensial dia bisa mandiri secara ekonomi. Cuman kita jangan latah nih. Jangan latahnya begini, nanti pengen bangun provinsi atau wilayah-wilayah baru, kota baru, tapi tidak melihat misalnya sumber pendapatannya dari mana. Nah, jadi yang namanya otonomi daerah itu harus secara realistis juga berpikirnya kayak gitu. Ya misalnya daerah-daerah baru yang terbentuk misalnya tuh kalau di Jawa Barat tuh kabupaten Pangandaran. Dulu kan menjadi satu dengan Ciamis apa Tasik kayak gitu ya. Jadi ada daerah baru kayak gitu. Di Bogor misalnya. Nah, Bogor itu nanti Kabupaten Bogor sudah ada yang otonomi baru misalnya kabupaten. Yang kampus kalian nih nanti menjadi Bogor Timur namanya. Jadi Kabupaten Bogor Timur. Itu sudah di ACC Bapak dengar oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Karena memang melihat mapping pemerintahan Jawa Barat ini wilayahnya luas tapi kabupaten kotanya tidak terlalu banyak kayak gitu. Makanya ada wacana pemekaran misalnya, ada otonomi daerah.
Bogor, bayangin Bogor dari mulai Ciseeng, Anda tahu Ciseeng nggak tuh yang arah Banten, sono arah suku Baduy sampai perbatasan Kerawang, sampai perbatasan misalnya Puncak Pas kayak gitu, yang mengarah ke apa tuh, bawahnya Ciamis apa bukan Ciamis apa ya, apa juga lupa tuh, kayak gitu misalnya. Jadi nanti dipisah-pisah kayak gitu, maksudnya dimekarkan biar nanti polarisasinya lebih untuk ekonominya agar lebih berkembang kayak gitu ya. Ini mungkin bagian dari strategi ya. Nah mungkin wilayah kalian juga bisa jadi gitu, asal tadi secara harfiah sumber potensi ekonominya itu ada kayak gitu ya. Terus otonomi daerah membawa pengaruh yang besar terhadap kebijakan fiskal Indonesia. Pada tahun sebelumnya belanja negara terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan, yang terdiri dari pembiayaan rupiah dan pembiayaan proyek. Setelah adanya otonomi daerah, belanja pemerintah terdiri dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Contoh pembelanjaan pemerintah daerah, misalnya pengeluaran rutin ya. Ini misalnya untuk pemerintah pusat nih, sorry yang di atas ini pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, terus pembiayaan pembangunan, serta pembiayaan proyek kayak gitu ya. Terus belanja untuk daerah jadi misalnya daerah perimbangan, terus dana otonomi khusus dan penyeimbangan, terus dana otonomi khusus kayak gitu. Misalnya ibu kota negara kita kan mau pindah nih ke Kalimantan, itu ada di biaya-biaya yang kan khusus dikeluarkan gitu. Misalnya membebaskan tanahnya, terus membuat sarana prasarana termasuk gedung, nanti memindahkan ASN-nya kayak gitu. Itu kan konon ada 3 ASN yang siap-siap pindah, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Pertahanan Keamanan. Karena memang kalau bicara politik, seandainya presiden, wakil presiden itu mangkat, itu nanti secara kolektif kolegial yang ngurus negara itu 3 departemen itu, dalam negeri, luar negeri, dan pertahanan keamanan. Baru nanti disusul oleh lembaga pemerintah lainnya. Itu kan butuh biaya tuh, ya kan? Dan ini juga berkaitan dengan pembangunan, berkaitan dengan pengeluaran karena adanya kebijakan-kebijakan pemerintah secara khusus. Jadi ada namanya biaya khusus gitu loh. Ini contoh ya. Ini konon 2024. Mungkin yang di Kalimantan siapa di sini? Ada nggak mahasiswa Kalimantan? Ada nggak di kelas ini? Siapa? Saya, Pak. Kamu di mana, Nak? Siapa ini? Kalimantan, Pak. Latifa, Pak. Latifa dekat ibu kota yang baru nggak? Jauh ya? Kalimantan apa, Latifa? Itu Kalimantan Selatan kalau nggak salah, Pak. Saya Kalimantan Barat. Kalimantan Timur, Pak, calon ibu kota baru. Oh, Timur ya? Timur ya? Ya, Timur. Tapi nanti ada kemungkinan prospek di Kalimantan itu akan maju. Karena biasanya secara teori ibu kota negara itu pasti akan menjadi sebuah sentralistik untuk mengembangkan wilayah sekitarnya. Kayak gitu. Ya, misalnya kan kalau Jakarta pasti kan didukung, kalau kita namanya Jabodetabek. Jadi wilayah-wilayah sekitar Jakarta tuh maju, tumbuh, berkembang dengan pesat. Jabo, Jakarta, B-nya, Bo-nya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi kayak gitu. Itu kan yang menginginkan, bisa jadi nanti begitu. Nah, mungkin itu ada mungkin ada sisi positifnya gitu. Pak, di Jakarta jadi gimana, Pak? Ya Jakarta nanti menjadi sebuah pemerintah daerah yang secara otonomi dan mandiri harus bisa mengurus wilayahnya kayak gitu. Ya nanti polarisasinya ya kita juga akan pelajari, misalnya bagaimana dengan gedung-gedung X yang sudah ditinggalkan. Ya misalkan nanti kalau departemen A pindah kan pasti kan gedung itu menjadi apa kayak gitu. Apakah nanti dijual atau mungkin dialihfungsikan menjadi apa kayak gitu kan. Ini nanti ada semacam bargaining antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya yang ada di DKI Jakarta. Karena kan wilayahnya itu ada di wilayah DKI. Ya. Nanti kemungkinan 2024 kayak gitu. Pindah ke Kalimantan. Cuman namanya saya belum tahu nih ibu kotanya apa namanya kayak gitu. Dan itu sah-sah saja. Banyak negara di dunia yang memindahkan ibu kotanya.
Bahkan ada yang memisahkan antara ibu kota secara politik dan ibu kota secara ekonomi. Misalnya di Malaysia itu kan Kuala Lumpur, ada satu lagi namanya Putrajaya ya. Benar ya, apa Putrajaya namanya? Teman-teman? Putrajaya, Pak. Putrajaya misalnya, itu kan pusat pemerintahannya di Putrajaya, tapi pusat perekonomiannya ada di Kuala Lumpur kayak gitu misalnya ya. Jadi bisa saja itu gitu. Nah jadi itu contoh misalnya. Nah ini kecil-kecil memang ini rutinitas APBN yang ada di Indonesia dari mulai pendapatan hingga pembiayaan. Misalnya tuh ya, ada pendapatan negara dan hibah. Pertama adalah penerimaan dalam negeri. Ini dari pajak. Pajak itu terbagi lagi, ada pajak dalam negeri, ada pajak perdagangan internasional. Terus ada namanya penerimaan non pajak kayak gitu ya. Misalnya penerimaan dari sumber daya alam. Kita kan kaya sumber daya alam tuh, gas, minyak bumi dan sebagainya. Terus ada penerimaan dari yang tadi Bapak sebutkan, BUMN dan BUMD kayak gitu. Serta penerimaan pendapatan lainnya kayak gitu ya. Misalnya dari ekspor, impor, dari bea cukai dan sebagainya. Terus ada namanya dari hibah. Hibah ini bantuan dari luar negeri yang diterima oleh pemerintah dalam negeri kayak gitu ya. Terus belanjanya ini ada belanja pemerintah pusat, ada belanja daerah, ada ini surplus atau defisit mengenai anggaran, terus ada pembiayaan yang berkaitan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini mencakup pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri kayak gitu ya. Ini contoh ya, ini contoh APBN yang pernah dilaksanakan dari tahun 99 hingga tahun 2000-an kayak gitu ya. Terus potret APBN Indonesia pada tahun 2003, Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 17 mengenai Keuangan Negara. Undang-undang ini menjadi dasar penyusunan dari APBN tahun 2005 hingga tahun-tahun berikutnya. Undang-undang ini menetapkan beberapa ketentuan dalam penyusunan APBN. Beberapa ketentuan tersebut diantaranya: 1. Meniadakan pengelompokan anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Penyusunan APBN pada masa peralihan kekuasaan pada tahun 2004 yang telah lalu, ada beberapa keputusan APBN tahun 2005. Keputusan tersebut bertujuan untuk dapat tetap menjamin kesinambungan fiskal dan memberikan uang bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan pemilu dalam rangka melakukan perubahan sesuai dengan otoritas atau prioritas kebijakan fiskal. Gitu. Nah ini misalnya nih, jadi perubahannya apa saja? Misalnya penerimaan negara dan hibah ya. Ini ada penerimaan dalam negeri, ada pajak dalam negeri, pajak perdagangan internasional. Ada penerimaan bukan pajak, ada penerimaan sumber daya alam, ada penerimaan dan penerimaan lainnya. Ada hibah, ada belanja negara, ada belanja pemerintah pusat, ada belanja pemerintah daerah. Terus ada defisit atau surplus anggaran, dan terakhir ada pembiayaan menyangkut dalam negeri dan luar negeri kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Pak, kalau yang paling merubah arah kebijakan itu kebijakan fiskal apa, Pak? Perubahan fiskal itu yang kan berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Ya, secara teorinya itu menyangkut tentang bagaimana negara itu mencari sumber-sumber pendapatan di luar pajak yang sekarang kan digiatkan itu, Wan. Ya, di luar misalnya dari sumber daya alam misalnya juga. Pajak aja itu kan misalnya sekarang dikembangkan misalnya bukan hanya pajak penghasilan, bukan hanya pajak penjualan atau pajak bumi dan bangunan kayak gitu. Contohan di Jakarta itu aset rumah yang di bawah 1 M itu 0% untuk bayar PBB-nya. Itu contoh kebijakan fiskalnya. Nah, jadi kalau Anda punya misalnya ya rumah di atas 400 meter, itu secara normatif lumayan besar tuh bayar pajaknya itu. Tapi kalau misalnya teorinya punya rumah, kalau hitungan pajaknya itu di bawah 1 M misalnya,
Ini kan berkaitan dengan harga tanah, harga bangunan dan sebagainya. Jadi nilai net objek pajak itu berapa? Itu biasanya walaupun secara teori tertulis, tapi istilahnya pemutihan jadi nol. Itu contoh yang dirasakan di Jakarta ituan, kayak gitu. Saya nggak tahu di daerah kamu. Misalnya kalau anggaplah orang menyaluan di atas 1 M, apakah bayar pajak? Atau misalnya di bawah 1 M, apakah nggak bayar pajak gitu, Wan? Daerahmu gimana tuh? Tetap bayar pajak nggak PBB? Tetap Pak biasanya Pak. Oh tetap ya, di Jakarta ada ketentuan itu. Cuman ada imbas juga bagi mereka yang nggak bayar pajak itu diperingatkan. Yang kemarin Bapak bahas itu ada tulisan, objek pajak ini belum dibayar kayak gitu. Nah jadi berkaitan fiskal ini bagaimana mencari misalnya sumber-sumber pendapatan di luar yang sudah ada, misalnya tadi itu. Nah sekarang ini ada namanya Menteri BUMN itu untuk mengoptimalisasi peran serta BUMN dalam penerimaan negara misalnya. Ya misalnya tadinya dulu kan misalnya perusahaan kereta itu kan terkenal misalnya ya boleh dikatakan tidak teratur, orang sampai naik ke atas kayak gitu kan. Sekarang kan diatur tuh, sehingga menjadi sebuah perusahaan yang boleh dibilang berkembang dengan baik dan penerimaannya pun juga jauh lebih baik juga. Jadi ada sumber daya dari optimalisasi dari peran serta BUMN misalnya, yang tadinya mungkin rugi agak sedikit beruntung gitu, bahkan nanti menjadi surplus dan sebagainya. Jadi kaitannya ke sana tuan. Nah juga pengeluaran juga begitu gitu. Pengeluaran juga kita bicara secara efisiensi. Mana pengeluaran yang secara rutinitas memang tidak bisa ditapikan istilahnya untuk ada pengeluaran negara, tapi ada namanya efisiensi gitu loh. Efisiensi misalnya kebijakan, kan banyak tuh lembaga-lembaga non struktural yang ada di negara kita itu kan akhirnya kan dihapus kayak gitu kan, melalui keputusan misalnya dari keputusan presiden kayak gitu, atau di merger kayak gitu ya. Itu kan berkaitan juga menyangkut fiskal. Kalau nanti dihapus kan berarti kan kemungkinan pengeluaran negara untuk membackup lembaga itu kan jadi tidak ada kayak gitu. Atau di merger menjadikan lebih efisien. Tadinya mungkin 2 pengeluaran hanya menjadi 1 pengeluaran. Arahnya ke sana tuan. Paham nggak Wan? Paham ya? Halo? Dikit-dikit Pak. Dikit-dikit. Jadi ya sambil proses. Contohnya itu ya. Ya tadi saya bilang kalau Jakarta misalnya terasa misalnya pajak gitu ya, pajak bumi dan bangunan itu objek pajaknya di bawah 1 M biasanya itu mereka nggak bayar kayak gitu. Dalam pengertian memang ada kebijakan khusus kayak gitu dari pemerintah DKI. Nah tapi kalau misalnya untuk berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara, khusus pendapatan ini dicari sumber-sumber pendapatan baru yang bisa membantu penerimaan negara kayak gitu. Nah pengeluarannya itu biasanya ditekankan efisiensi. Misalnya dari kebijakan negara yang menghapus beberapa institusi atau lembaga non struktural yang ada di negara Indonesia, atau mungkin merger gitu. Kan sehingga ini berkaitan dengan pengeluaran. Kalau seandainya efisiensinya itu dilaksanakan berarti kan ada beberapa pos yang bisa istilahnya tuh diefisiensikan kayak gitu. Jadi lebih hemat kayak gitu. Itu contohnya ya. Kayak gitu. Atau misalnya dalam penyediaan alutsista misalnya. Kan sekarang lagi rame nih diperbincangkan alutsista kan, apakah mau beli misalnya pesawat ini atau pesawat ini, itu kan melihat juga dari bukan hanya spesimen kualitasnya, tapi juga kan dari harganya misalnya kalau spesimennya hampir sama tapi harganya jauh berbeda kan efisiensi juga itu misalnya ya. Itu contoh misalnya. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Sebenarnya sih banyak. Insya Allah ada ya. Misalnya banyak juga. Misalnya ada rencana pemerintah misalnya untuk menaikkan misalnya gaji ASN gitu kan. Atau misalnya untuk tadi tuh yang memindahkan ibu kota misalnya. Itu kan juga berkaitan dengan bukan semata-mata dari segi politik gitu, tapi juga berkaitan dengan unsur ekonomi kayak gitu. Mungkin dengan pemindahan itu nanti kan dianggap ada di tengah, jadi bisa terkoneksi baik di barat maupun di timur kayak gitu.
juga nanti kan tadi Bapak bilang akan memajukan mungkin saja ekonomi yang ada di Kalimantan. Ibaratnya Jakarta kan ada istilahnya Jabodetabek kayak gitu. Yang penyangga ibu kota itu biasanya agak sedikit nanti berkembang tuh pesat kayak gitu. Itu contohnya ya. Saya teruskan ya. Nah, ada istilah-istilah dalam kebijakan fiskal, misalnya ilusi fiskal. Ini kesalahan persepsi masyarakat baik mengenai aspek pembiayaan maupun pengawasan anggaran. Harusnya keputusan mengenai aspek pembiayaan dan pengalokasian anggaran tersebut dihasilkan justru dari kesalahan persepsi semacam ini kayak gitu. Terus pendapatan asli daerah atau PAD ya, kita sama-sama dengar ini. Ini penerimaan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber yang berasal dari daerah itu sendiri. Nah, sumber-sumber penerimaan dan kewenangan dalam pemungutannya ditetapkan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD ini adalah misalnya pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD yang tadi Bapak terangkan, pos-pos PAD yang sah lainnya kayak gitu ya. Terus belanja modal. Istilah belanja modal ini dikenal dengan pengeluaran pembangunan pada masa sebelum desentralisasi fiskal. Belanja ini secara umum dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada publik. Belanja modal ini mencakup belanja untuk proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana daerah. Nah, ini ada istilah politik yang namanya sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Nah, kalau sentralisasi itu adalah segala aspek keputusan yang menyangkut peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di negara itu disentralkan, diputuskan oleh pemerintah pusat. Ibaratnya kalau manajemen itu adalah top down. Ketika pusat sudah memutuskan, daerah harus ngikut semua. Itu namanya sentralisasi. Tapi ada beberapa kewenangan yang diberikan untuk pemerintah yang ada di daerah, sehingga dia bisa mengatur tanpa langsung misalnya ke pemerintah pusat gitu. Nah, makanya desentralisasi ini dijabarkan misalnya dari presiden tuh ada gubernur gitu loh. Gubernur dari mulai Aceh sampai Papua. Misalnya gubernur Aceh, gubernur Sumatera Barat, gubernur Jawa Barat, gubernur Banten, gubernur Jawa Tengah misalnya. Itu kan aspek desentralisasi. Nah, mereka ikut pemilu misalnya. Ya, pemilu misalnya. Nah, khusus ada 4 wilayah tuh, teman-teman yang dalam pemilihan kepala daerahnya ada ciri khas khusus, ya. Misalnya kalau di Aceh ada penerapan konun syariat Islam kayak gitu. Kalau di DKI, karena dia itu berada di ibu kota, pemerintah daerah tingkat satunya yang dipilih oleh rakyat. Tapi pemerintah daerah tingkat 2-nya itu diangkat. Jadi wali kota, bupati yang ada di Jakarta itu bukan karena pemilihan, karena diangkat oleh gubernur kayak gitu. Terus di Jogja itu karena melihat dari sejarahnya bahwa di Jogja itu ada Raja Yogyakarta, dan juga ada sama seperti Raja yaitu Paku Alam. Nah, mereka ini duo pemerintahan dari dulu gitu, sebelum kemerdekaan Indonesia sudah diaplikasikan. Jadi gubernurnya itu secara de facto adalah Raja Jogja yaitu Hamengkubuwono misalnya. Terus wakilnya adalah Paku Alam. Nah, ini jadi di sana nggak ada pemilihan gubernur gitu. Tapi tingkat 2-nya baru ada pemilihan, misalnya Bupati Bantul atau Bupati apa kayak gitu. Nah, satu lagi adalah Papua. Ada namanya khusus di sana gitu. Itu di mana ada semacam peraturan, misalnya pemerintah orang asli daerah itu yang bisa saja menjadi pimpinannya kayak gitu. Karena ada lembaga adat di sana. Nah, itu juga ada bentuk yang sendiri-sendiri itu, teman-teman. Kalau teman-teman belajar secara politik misalnya ya. Nah, tapi saya tekankan desentralisasi di sini ya. Terus namanya adalah yang dekonsentrasi. Jadi pemerintah pusat mengutus orang-orangnya yang ditempatkan di daerah untuk membantu kinerja gitu. Ya, misalnya Departemen Perhubungan kan ada di tingkat kementerian, tapi juga kan ada juga di tingkat pemerintah daerah. Ya kan? Ada nggak di pemerintah daerah? Ada kan? Kepolisian Republik Indonesia ada, tapi juga ada di daerah.
Misalnya Polda Banten, Polda Jateng, Polda Jaya kayak gitu kan. Termasuk misalnya Panglima TNI itu juga ada dekonsentrasi, ada panglima-panglima yang ada di daerah. Yang Pangdam Bukit Barisan, Pangdam Jaya, Pangdam Diponegoro, Pangdam Brawijaya. Nah itu berkaitan tuh teman-teman. Ini saya coba nerangkan masalah istilah-istilah sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Kalau Pangdam kan nggak dipilih, maksudnya dia ditunjuk dan diangkat untuk ditempatkan menjadi panglima di daerah tertentu kayak gitu. Kalau gubernur, tadi saya bilang dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilu kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Saya terang ini, jabar ini, paham nggak? Masih dipahami, Pak. Paham ya? Bertahap. Jadi teman-teman harus buka nih cakrawalanya nih tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Kayak gitu ya. Nah terus, belanja modal udah nih ya. Terus istilah lain misalnya, ada belanja operasional. Ini belanja operasional dengan nama belanja pengeluaran rutin pada masa sebelum desentralisasi fiskal. Belanja secara umum dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahnya. Ini mencakup belanja gaji, misalnya gaji-gaji yang diterima oleh ASN, misalnya pengadaan barang, termasuk pemeliharaan gedung dan bangunan, perjalanan dinas, dan sebagainya. Terus ada namanya dana dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi merupakan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dana ini dilaksanakan melalui departemen atau lembaga pemerintahan non-departemen atau RPND